Halo semua, saya Grayson dan saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Apa itu tata kelola? Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor dan organisasi dan tidak adanya sistem kontrol formal yang mendikte hubungan aktor dengan organisasi. Lalu, apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi atau struktur yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Terdapat 5 prinsip tata kelola atau disingkat dengan tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Transparansi atau keterbukaan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan objektivitas pada kegiatan usaha, seperti pada Indofood yang memiliki website resmi, yaitu indofood.com, yang memberikan informasi mengenai visi misi perusahaan, lowongan pekerjaan, dan annual report. Selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas, yaitu prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Seperti misalnya pada Indofood disampaikan secara jelas dan lengkap mengenai tugas dan tanggung jawab dari pengelolaan perusahaan. Contoh sederhananya factory manager yang bertanggung jawab dalam kegiatan produksi, serta ASPM yang bertugas untuk mempromosikan produk PT Indofood. Selanjutnya adalah responsibility atau tanggung jawab, yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai shareholder. Seperti misalnya pada Indofood yang menjamin produknya kepada konsumen dengan memberikan informasi terkait komposisi dan expired, menjamin keselamatan di tempat kerja, serta program CSR. Lalu, ada independensi atau kemandirian, yaitu prinsip di mana perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Seperti pada Indofood yang dalam pengambilan keputusan tidak ada intervensi dari pihak manapun karena Indofood menyebutkan hasil dari RUPS secara umum. Yang terakhir adalah fairness atau kesetaraan, yaitu prinsip di mana perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Seperti pada Indofood yang menyediakan layanan yang menampung kritik dan saran bagi setiap konsumen secara menyeluruh dan adil, bisa melalui call center, email, dan juga Instagram. Pekerja juga diperlakukan dengan adil sehingga kepuasan kerja tinggi. Mengapa prinsip tarif harus dilakukan? Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan prinsip tarif, seperti mengoptimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan dalam perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik tidak bisa jika hanya berfokus pada keuntungan ekonomi belaka, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah CSR atau Corporate Social Responsibility yang berfokus pada 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. CSR memiliki arti penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, menarik minat para investor, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan, dan menjadi suatu keunggulan kompetitif. Berikut ini kegiatan CSR yang pernah dilakukan oleh PT Indofood. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, PT Indofood melakukan program CSR berupa Beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA, yaitu beasiswa yang diberikan kepada anak-anak karyawan PT Indofood yang berprestasi. Bantuan ini berupa biaya sekolah, biaya buku, internet, tunjangan dana riset, pelatihan kepemimpinan, dan juga pelatihan soft skill melalui program magang. Selanjutnya ada Indofood Riset Nugraha atau IRN, yaitu program pemberian bantuan dana dalam kegiatan penelitian di bidang pangan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan serta ketahanan pangan nasional. Selanjutnya adalah program bantuan sarana pendidikan. Anak perusahaan PT Indofood yaitu SIMP membantu dalam mengelola sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar area perkebunan mulai dari SD hingga SMP. Lonsum juga membangun sekolah-sekolah di area perkebunan Tirta Agung dan Arta Kencana di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain pembangunan SDM, PT Indofood juga aktif dalam kegiatan komunitas, seperti rehabilitas rumah tinggal dalam kondisi buruk di wilayah Kumuh Cilincing, Jakarta Utara,
lalu ada kegiatan sosial seperti Indofood berbagi kasih, lalu ada juga kegiatan pelestarian lingkungan dengan menyediakan fasilitas pengolahan limbah, membangun bank sampah, mengadakan aksi tanam mangrove guna melestarikan pesisir pantai utara Jakarta, dan juga melakukan program Let It Grow, Save Our Future dalam rangka memperingati Hari Bumi dan Hari Anak Nasional. Tak lupa ada juga kegiatan berupa kemitraan petani di mana Indofood memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan di bidang budidaya, tanam menanam, serta panen. Seperti salah satunya program pelatihan bagi petani kelapa sawit di Rambong Sialang Training Center yang bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan yang terakhir ada program Mahesa, yaitu program lanjutan dari Feed the World di mana Indofood menyumbangkan ternak kerbau, sapi, dan peralatan pertanian bagi komunitas petani. Perlu diingat bahwa tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Apabila para partisipan yang ikut berperan dalam suatu perusahaan tidak bekerja dengan baik, maka GCG juga tidak dapat terwujud. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah gambaran organ korporasi suatu perusahaan yang terdiri dari RUPS, direksi, dewan komisaris, satuan audit internal, dan komite audit. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan. RUPS dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari direksi atau dekom dan dapat mengangkat serta memberhentikan direksi atau dekom. Lalu ada Dewan Komisaris yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi serta direksi yang melakukan daily business. Untuk saat ini, 3 pemegang saham tertinggi di PT Indofood adalah First Pacific Investment Management Limited, disusul Publik yang masing-masingnya ada di bawah 5%, lalu ada Anthony Salim. Untuk data direksi dan Dewan Komisaris PT Indofood dapat dilihat di tabel berikut ini. Penerapan GCG yang maksimal akan memberikan kontribusi yang maksimal juga dalam perusahaan. Jadikan GCG sebagai prinsip dasar dalam setiap aktivitas kerja agar memberikan nilai yang terbaik dan terhindar dari KKN. Sekian dan terima kasih.